Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Bu Siska, Suster Clara. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Katolik untuk anak-anak kelas 2. Bu Siska dan juga Suster Clara mengajak anak-anak untuk mempelajari materi pelajaran 21 dan juga 22, yaitu tentang tempat tinggalku dan tetangga. Maka sekarang silahkan disiapkan bukunya, alat tulisnya. Tapi sebelum kita melanjutkan, maka Bu Siska dan Suster Clara mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap doa yang baik, kita bacakan doa yang sudah ada di layar anak-anak. Marilah kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah tempat tinggal dan juga tetangga yang boleh kami miliki. Semoga kami mampu mengasihi mereka dengan sepenuh hati sebagai bentuk syukur kami kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang anak-anak silahkan diamati. Di layar anak-anak itu gambar apa ya? Nah, silahkan diamati. Ini adalah rumah, yaitu tempat tinggal. Pasti semua anak-anak di rumah mempunyai rumah di mana anak-anak di dalam rumah bisa belajar, bermain, berkumpul bersama dengan keluarga. Nah, apakah anak-anak sudah mengetahui alamat rumahmu masing-masing? Kalau anak-anak belum tahu alamat rumahnya, silahkan ditanyakan kepada mama, papa, kepada orang tuamu. Maka penting, kenapa penting kita mengetahui alamat? Nah, supaya kalau kita berada di suatu tempat atau kita bertemu dengan orang baru, ada yang bertanya, rumahmu di mana? Kamu tinggal di mana? Anak-anak bisa menjawab di mana alamat rumahmu. Maka dari itu, rumah atau tempat tinggal ini mempunyai fungsi, mempunyai manfaat. Kemudian apa saja fungsi-fungsinya? Nah, ini akan dilanjutkan oleh Suster Clara. Ya, baik anak-anak, tadi sudah kita mengetahui di mana tempat tinggal kita dan kita tahu tempat tinggal itu menjadi rumah kita. Maka fungsi yang utama tempat tinggal yang pertama, ayo kita lihat, berkumpul bersama keluarga, berarti sebagai tempat berkumpulnya sebuah keluarga. 2, tempat berlindung dari panas dan hujan. Dengan adanya tempat tinggal, kita bisa berlari dari panas dan hujan. Lalu yang ketiga, menikmati kehidupan yang nyaman. Tentunya kalau sudah di rumah, kita akan merasa nyaman, lebih tenang, tenteram, dan damai bersama keluarga yang ada di rumah. Lalu fungsi tempat tinggal lainnya lagi, tempat beristirahat. Kita dapat beristirahat di malam hari, siang hari, menjadi tempat tinggal di mana kita dapat beristirahat. Lalu tempat belajar dan bermain. Sebagai tempat belajar dan tempat bermain bersama keluarga di rumah, kita dapat menimba ilmu di rumah dengan belajar. Itu fungsi tempat tinggal. Selanjutnya kita akan menyaksikan kisah Abraham dipanggil Allah. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi
seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan kisah Abraham dipanggil Allah. Apa yang dapat kita saksikan dari kisah Abraham dipanggil Allah ini? Coba diamati lagi nanti kisah ini. Siapa tahu nanti ada pertanyaan, anak-anak bisa menjawabnya. Kita tahu Abraham dan keluarganya tadi hidup berpindah-pindah. Yang mau kita lihat, hidup berpindah-pindah itu tadi banyak ancamannya. Misalnya ancaman cuaca buruk, binatang buas, dan juga kelompok gembala lain. Mungkin hidup berpindah-pindah membuat orang sulit untuk menata keluarga. Akan tetapi, berkat kebaikan Tuhan, Abraham dan keluarganya mendapat tempat tinggal, yaitu di tanah Kanaan. Abraham pun mendapat tanah tempat menggembala yang tetap. Di tempat itu, Abraham memiliki banyak keturunan sehingga menjadi bangsa yang besar. Tanah Kanaan juga dijaga dan dirawat agar tetap nyaman untuk tempat tinggal. Maka tanah Kanaan juga harus dijaga dan dibela dari musuh yang ingin merebut tanah itu. Baik, selanjutnya silakan anak-anak amati. Kalau di awal tadi sudah dijelaskan mengamati sebuah gambar, yaitu rumah sebagai tempat tinggal kalian, maka sekarang silakan diamati. Di situ ada orang saling bercerita, berbincang-bincang satu sama lain di depan rumah, maka kita sebut ini sebagai tetangga kita. Coba apakah anak-anak di rumah mengenal tetangga yang ada di sekitar rumahmu? Terutama anak-anak mengenal teman-teman yang seusiamu, di mana kalian bisa bermain bersama. Kalau sore hari mungkin bersepeda di sekitar rumah. Kemudian di awal tadi sudah disampaikan bahwa manusia merupakan makhluk sosial, maka setiap orang membutuhkan dan dibutuhkan orang lain. Maka ini penting sekali kita mengenal, kita mau menyapa tetangga yang ada di sekitar rumah kita, di sekitar rumahmu. Kemudian kita akan bersama-sama melihat dari bacaan kitab suci dari dalam kitab Amsal. Di sini sudah disampaikan. Mari kita baca bersama-sama. Belajar dari kitab Amsal bab 13 ayat 10, dilanjut bab 22 ayat 24 sampai dengan 25, dan dilanjut lagi bab 27 ayat 10.
Siapa bergaul dengan orang bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Janganlah datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Dari pengalaman kita tahu bahwa ketika keluarga kita mengalami masalah, yang pertama-tama datang membantu adalah tetangga dekat. Maka kitab Amsal memberi nasihat bahwa tetangga dekat lebih baik daripada saudara jauh. Teman yang bijak membuat kita bijak. Teman yang bebal membuat kita malang. Teman yang suka marah membuat kita ikut suka marah. Jadi teman itu berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan kita. Kita semua membutuhkan orang lain untuk membantu hidup kita. Orang yang pertama-tama akan membantu ialah dan tentunya tetangga dan teman dekat. Tetangga yang baik akan membuat kita baik. Demikian juga orang lain membutuhkan kita sebagai tetangga. Karena itu kita harus senang membantu tetangga dan teman dekat agar kita tumbuh dan berkembang menjadi baik. Baik anak-anak, sekarang akan Ibu berikan peneguhan terkait pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan bagian dari tanda pengenal. Tanda pengenal itu biasanya meliputi tentang nama dan juga alamat. Misalnya Yesus dari Nazaret. Yesus adalah nama, kemudian Nazaret adalah tempat tinggal Yesus. Kemudian Yusuf dari Arimatea. Yusuf adalah nama dan Arimatea adalah tempat tinggal Yusuf itu. Kemudian tempat tinggal ikut membentuk kebiasaan seseorang. Orang yang tinggal di sekitar pantai akan memiliki kebiasaan yang berbeda dengan orang yang tinggal di pegunungan. Orang desa akan memiliki kebiasaan yang berbeda dengan orang yang tinggal di perkotaan. Kemudian selanjutnya adalah tadi kita sudah mendengarkan kisah tentang Bapak Abraham yang dipanggil oleh Allah. Kemudian kita juga belajar bersama-sama bagaimana kita diminta untuk mengenal tetangga yang ada di sekitar kita. Ketika keluarga kita sedang mengadakan acara atau terkena musibah, yang pertama-tama membantu ialah tetangga dekat, bukan saudara kita yang tempatnya berada jauh dengan kita. Tetangga dekat lebih baik daripada keluarga yang jauh. Itu yang disampaikan dalam kitab Amsal. Kemudian kalau kita sakit, teman-teman dekat rumahlah yang pertama-tama menengok. Tetangga dan teman dekat rumah sudah banyak berbuat baik, maka kita pun perlu peduli pada tetangga dan teman-teman di dekat rumah. Tetangga dan juga teman dekat rumah membantu kita tumbuh dan berkembang menjadi semakin baik. Kemudian akan Bu Siska dan Suster Clara singgung pula tentang bagaimana kita harus bersikap rukun dengan tetangga. Bagaimana caranya kita bersikap rukun dengan tetangga? Yang pertama, saling mengunjungi, memperhatikan, saling membantu, kemudian memberikan ucapan selamat hari raya apabila tetangga kita sedang merayakan, kemudian melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, terus ikut ronda malam, seperti itu. Nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang tempat tinggal, pentingnya anak-anak mengenal tempat tinggal, manfaatnya, fungsinya, kemudian mengenal tetangga, dan juga bagaimana kita bersikap rukun dengan tetangga yang ada di sekitar rumah. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan nanti diputar ulang kembali video yang Bu Siska dan Suster Clara sampaikan ini. Anak-anak tetap belajar di rumah, tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.